saya jarang bermimpi yang kemudian saya ingat atau maksudnya menurut saya itu teratur. Tapi saudara, ada beberapa hari saya bermimpi bahkan tadi pagi. Dan saya dikejutkan saudara oleh mimpi yang menurut saya, aduh ini kok ya seperti terjadi di depan mata begitu ya. Menurut saya harusnya mimpi itu belum selesai tapi saya sudah terbangun kan begitu ya. Jadi saya tidak tahu maksudnya kelanjutannya seperti apa. Tapi saudara, mimpi ini membuat saya sebenarnya memiliki situasi hati yang berbeda malam ini ya. Tapi sekali lagi saudara, saya ingin bilang kepada saudara seperti yang terucap dalam doa tadi. Jangan biarkan situasi hati kita yang memerintah kita. Nah boleh ya, biarkan firman-Nya yang memerintah kita. Gitu. Jadi saudara, saya berpikir iya kalau itu benar dari Tuhan ini mimpi ya. Tapi kalau cuma mimpi mungkin saya capek ya, yang jelas saudara, saya masalahnya bingung. Ada dua mimpi, masalahnya begini ya. Waktu saya tertidur lagi, saya mimpi dengan mimpi yang berbeda ya. Orang-orangnya berbeda yang saya bingung saudara. Karena orang-orang ini benar-benar tidak pernah saya bicarakan ya. Tidak pernah muncul di pikiran begitu kan. Saya bingung loh. Ini orang-orang yang sudah begitu lama saudara, memang masih hidup orang-orang itu. Ya kan? Tapi kok, dan saya taruh garis bawah sebenarnya saudara. Ya. Karena masalahnya saya langsung ingat. Tuh, kadang-kala tuh kita kalau kita mimpi kita lupa. Kalau itu apa? Ya. Ini masalahnya saya terbangun dan saya ingat sekali mimpi itu. Bahkan orang-orang itu saudara. Saya sampai gitu. Nah, ini kan maksudnya mempengaruhi situasi hati saya. Dan saya tidak ingin maksudnya ibadah kita dan cara kita menghargai, menghormati Tuhan ya dipengaruhi oleh situasi hati ya. Sekalipun memang saya tidak boleh mengabaikan seandainya kalau itu memang Tuhan yang taruh. Ya kan? Seharusnya kan saya memperhatikan kalau Tuhan maksudnya apa ya? Gitu ya. Ya saya enggak tahu ini. Kalau mulai dari sini, kira-kira di sini apa ada yang mengalami pengalaman persis seperti saya hari ini atau mungkin kemarin atau mungkin minggu ini ya. Bagus sekali saudara kalau kita akhirnya membuat kita merenung. Tuhan maksudnya apa ya? Tadi sore saya ingat waktu berlutut berdoa, saya pakai bahasa Manado saudara. Saya bilang, Tuhan, tasunin tahu mau bilang apa. Nah, kan gitu ya. Betul saya betul-betul maksudnya tahu mau bilang apa. Lalu saya diam ya. Saya berharap Tuhan yang bicara. Ini Tuhan kita hidup saudara. Ya. Tuhan kita itu hidup ya. Kadangkala kita ini berpikir ya, itu orang yang ada di sekeliling kita itu lebih hidup daripada Tuhan. Seharusnya kan ini bukan cuma salah, ini sesat. Sesat karena Tuhan kita itu hidup dan dia ada. Dan dia ada. Gitu. Ya, harusnya kalau orang di sekitarmu ya, kau bisa ajak ngobrol, apalagi Tuhan yang maha ada. Itu memang tidak selalu dia bersuara seperti orang yang di sekitar kita yang kita bisa lihat. Tuh, ya.
Tapi hanya karena dia tidak bersuara seperti yang kita bisa dengar langsung audible, ya. Langsung terdengar di telinga, ya. Hanya karena dia tidak terlihat dengan mata kita, tidak berarti dia tidak ada. Dia tidak mendengar. Itu, ya. Nah, kan saya selalu bilang ke saudara, Ibrani 11 ayat 6. Oh, kita tidak hanya percaya Ibrani 11 ayat 1. Ya, tapi selalu kepada saudara dan semuanya dan saya sendiri selalu mengingatkan diri saya sendiri. Ya, jangan biarkan kita menyebut diri sebagai orang yang beriman, tapi sesungguhnya kita tidak tahu, kita tidak menyadari dasar sebenarnya dari iman itu apa. Oh, bayangkan saudara, yang paling basic ini, dia harus percaya Allah itu ada. Dan saya begini, kenapa mesti tulis seperti ini? Ya, karena banyak orang saudara dia cuma belajar, dia punya pengetahuan tentang Allah. Ini pengetahuan ini dalam tanda kutip. Ya, kadangkala apa yang kita sebut sebagai pengetahuan belum tentu itu adalah pengetahuan yang Tuhan maksudkan untuk kau miliki. Nah, itu masalahnya kalau saya ini perhatikan saudara, pengetahuan yang Tuhan maksudnya kita mengenal Dia dengan benar. Kita mengenal Dia sama seperti saudara, suami mengenal istrinya, istri mengenal suaminya, orang tua mengenal anak-anaknya. Anak-anak kenal begitu, itu yang Tuhan maksud tentang pengetahuan tentang Dia. Jangan bilang pengetahuan itu apa? Saudara memiliki pengetahuan hanya secara teoritis, itu terakhir itu kosong. Nah, orang-orang yang kadang kala ya merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan intelektual. Yang mereka baca lewat buku, cuma dengar lewat orang. Dia sendiri tidak punya pengalaman khusus, ya, bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhan. Hati-hati saudara untuk mengklaim diri bahwa kau mengenal Tuhan. Berapa banyak orang saudara yang kemudian akhirnya ya, termasuk yang saya cerita ke saudara selalu ya. Saya dulu ini sebagai anak pendeta ya, merasa membaca Alkitab dari kecil. Saya tinggal di pastori yang setiap hari ada ibadahnya, enggak ada hari tanpa ibadah. Saya berpikir saya memiliki pengetahuan yang ternyata waktu saya ngobrol dengan teman-teman Kristen yang lain mereka tidak tahu. Jadi kan saya pikir, wah saya dong paling tahu. Yang ternyata saya ini cuma beragama, tapi sesungguhnya tidak beriman. Biarkan saudara. Kalau cuma bilang beragama kan semua manusia di Indonesia harus beragama. Kan KTP kita sebenarnya ada agamanya. Ya, enggak ada di sini, enggak boleh ada yang hidup enggak ada agamanya. Enggak boleh. Oh, begitu Indonesia. Nah, jangan biarkan kita ternyata cuma beragama, agama di KTP. Tapi sesungguhnya kau tidak memiliki iman itu. Coba. Ini yang paling mendasar. Toh, percaya bahwa Allah ada. Nah sekarang begini, percaya Allah itu ada, semua orang bisa bilang, oh iya dia percaya Allah itu ada. Toh, nggak usah baca Alkitab. Toh, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan semua manusia Indonesia percaya ada Tuhan toh. Apa sungguhkah orang-orang yang bilang bahwa dia percaya Tuhan itu ada, dia benar-benar memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan? Sungguhkan dia hidup ya seperti dia tahu bahwa Tuhan itu ada? Kalau dia sungguh tahu Tuhan itu ada, dia ibadah. Karena Tuhan itu ada.
Kalau dia tahu Tuhan itu ada, apa yang dia tahu firman Tuhan bilang, dia akan melakukannya. Kenapa? Dia tahu Allah itu ada. Bukan cuma ada lalu dia ada di sorga. Kita tahu sekali Tuhan itu tidak pernah saudara bisa halangi. Tuhan jangan dulu lihat di sini ya. Tidak ada. Itu kepada saudara dibuktikan selalu. Tuh, waktu Tuhan panggil Adam, di mana engkau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu Adam di mana. Tuh. Tahu dari mana? Nah buktinya Tuhan tahu kok. Mereka makan yang dia larang. Sekalipun itu dia tanya. Siapa yang bilang kamu telanjang? Apakah kau makan buah yang aku larang? Bukankah hewan-hewan yang Tuhan taruh di bawah tanah? Apa Tuhan tidak lihat mereka di bawah tanah? Karena mereka tersembunyi dari pemandangan kita. Kita tidak bisa lihat tapi Tuhan tahu. Orang dia yang ciptakan ditaruh di dalam tanah sana. Di situ tempatnya. Ya. Waktu saudara melihat laut, yang saudara lihat cuma bisa, yang kita bisa lihat cuma airnya. Saudara bisa tahu di dalam itu apa. Tapi Tuhan yang menciptakannya, dia tahu di dalam ada apa. Ada berapa banyak jenis ikan, ya, jenis hewan yang sementara ada di dalam air itu Tuhan tahu. Dia atur sedemikian rupa sampai akhirnya orang tidak hanya menyebut taman itu ada di atas, di darat. Ya. Taman itu ada di laut juga, di dalam lautan ada taman. Ya. Yang akan membuat saudara terpesona. Wow, taman laut. Itu kan. Nah, kepercayaan bahwa Allah itu ada, saya sering bilang ke saudara. Ya, manusia sering cuma malah lebih percaya kalau setan itu ada. Yang di situ ada setan. Jangan di gelap situ ada setan. Kalau di rumah Tuhan biar engkau tidur seolah-olah yang ada Tuhan kan. Bayangkan, so di gereja orang yang tidak perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. So baca Alkitab, dia sebenarnya sedang memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang tidak ada. Dia ada baca nih Alkitab. Dia berdoa tapi sesungguhnya dia tidak sedang percaya bahwa Allah yang dia sebutkan, yang dia panggil namanya itu ada. Nah coba saudara. Saya pikir apa gampang ya. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya. Tuhan sering menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu di dalam Alkitab ya. Kita tahu tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan jumpai. Dia berbicara. Tapi sering kepada orang yang pernah mendengar suara Tuhan kemudian dia tidak mendengarnya lagi. Abraham, Tuhan bicara ke dia, apa? Dia akan punya anak. Kemudian kenapa dia bisa memperistri Hagar? Coba, kenapa? Karena berarti Tuhan tidak bicara lagi. Tuhan sudah janji Ishak kepada Abraham. Tapi kemudian Abraham gelisah hatinya. Sudah semakin tua dan ternyata janji Tuhan belum genap. Jadi akhirnya Abraham malah berpikir, sudah kalau begitu kasih ke Eliezer. Hambanya. Jadi waktu Tuhan bicara dia bilang, ternyata sampai sekarang kan saya belum punya anak Tuhan. Ya, jadi ya sudah, hartaku akan aku kasih saja ke hambaku ini Eliezer. Dengan kata lain Abraham
goyang waktu itu. Goyang juga keyakinannya. Banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Bayangkan, itu ditulis loh. Alkitab kita tulis. Bayangkan, kan tidak mungkin percakapan Abraham dengan Sarah cuma seperti yang ditulis dalam Alkitab. Tidak mungkin cuma seperti itu. Ya, waktu mereka berembuk, akhirnya Sarah pun dan Abraham setuju. Ya, kalau Hagar mesti dihadirkan. Ya kan? Itu bukan percakapan singkat. Tidak mungkin. Ada ibu-ibu bisa seperti itu, tidak mungkin. Jelas ya, Alkitab tidak pernah tulis kalau Abraham suka kepada Hagar. Tidak ada cerita begitu. Tidak ada. Ya, jadi bukan, karena mereka sudah main belakang, tidak ada. Sampai akhirnya Sarah yang membuat keputusan. Bagaimana kalau kamu dengan Hagar saja? Kan begitu. Loh, itu tidak mungkin. Ya, ini percakapan 5 menit, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah jadi saudara bayangkan ini situasi yang terjadi di rumah tangga Abraham dan Sarah. Ya, saya juga ini aneh ini. Ya, kok bisa bicara seperti ini? Ini kalau bilang tentang iman. Tapi kalau Alkitab bilang Abraham tidak goyang imannya, maksudnya dia tidak pernah berkata bahwa Tuhan bukan Tuhannya. Dia tetap percaya itu Tuhan. Itu ya kadang-kala saudara kalau ada sikap-sikap tertentu yaitu manusianya, ya itu kan waktu dia bilang mana itu Tuhan aku tidak punya anak, kau belum punya anak dan kalau begitu hartaku aku akan beri ke Eliezer. Itu dia bilang ke Tuhan. Saudara. Dia bilang ke Tuhan yang menjanjikan anak kepadanya. Nih. Coba ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram. Ternyata bayangkan. Abram ini sudah takut. Nah takut itu kan bukan iman. Takut itu lawan dari iman. Ternyata sebagai manusia Abram takut juga. Padahal dia sudah mendengarkan yang janji itu Tuhan saudara. Makanya saya bilang ke saudara, yang berpikir bahwa belajar tentang iman, latihan tentang iman itu gampang, kamu tuh belum tahu tentang Tuhan itu apa. Kamu tidak tahu firman Tuhan itu apa. Bayangkan, saudara mesti tahu iman itu adalah produk dari firman. Mendengarkan firman, itu iman. Berarti ini barang mahal yang orang tidak hargai. Berapa banyak orang yang menghargai uang lebih daripada mendapatkan iman. Kita mau masuk gereja, mau dapat apa? Bayangkan sekian waktu kita masuk gereja, ya kita pedoi lebih hari lebih habis. Bodok. Saudara berpikir, siapa yang punya duit sekarang yang bisa beli iman? Tidak ada. Iman sekali lagi itu hasil dari mendengarkan firman. Roma 10 ayat 17 langsung deh. Iman itu hasil dari mendengar firman. Saya baca buku. Lihat dulu buku apa. Bayangkan kalau saudara lebih menekuni buku. Oke, ini buku rohani. Buku apa kek? Apalagi kalau itu cuma sekedar lahir dari
filsafat manusia. Bahaya. Alkitab diterjemahkan salah saja. Salah artinya. Apalagi waktu dia keluar dari apa yang Alkitab tulis. Bagaimana? Tetap ini standarnya. Tuh, saya sering bilang ya. Mana sih ada mister di sini? Coba lain kali ada contoh barang supaya atau mana ada waterpass ya? Coba saudara ya. Ini coba para tukang tahu toh atau kita yang paling kenal penggaris toh, mister toh. Untuk ukur ini berapa senti? Toh. Ini garis ini miring atau lurus? Nah, saudara tadi sudah menggambar garis lurus tanpa penggaris. Garis lurus tanpa penggaris. Nah, gini. Nah, ini pasti nih. Ini kalau pakai mistar, pakai penggaris, pasti ini miring. Ya, ini garis tidak lurus. Waktu taruh di sini, kamu ketemu mistarnya, lalu saudara taruh di penggarisnya. Loh, ini mistar ini apa-apaan? Loh, saya sudah capek gambar garis lurus. Loh, tapi penggaris itu bilang ini tidak lurus. Yang salah yang mana? Apa garis ini yang salah atau penggarisnya yang salah? Coba saudara. Ya, loh, masa khotbah model begini? Kau maunya yang mana? Firman Tuhan bilang seperti itu. Jangan buat standar sendiri. Itu sebabnya mengapa saya ya kalau melihat orang, oh ini, wow ini pintar, orangnya begini. Kan kedengaran saudara orang ini pintar atau tidak kan kedengaran dari cara dia bicara. Terdengar saudara, terlihat orang ini pintar atau tidak. Ya, tapi untuk apa dia itu pintar? Ya, tapi kepintarannya menyalahi firman Tuhan. Menurut saudara, ada enggak yang bisa gambar garis lurus, enggak usah pakai penggaris? Ada orang yang terbiasa, dia pasti gambar apalagi kalau garis lurusnya pendek saja, ya. Ini langsung miring saudara. Ya, saya ternyata enggak bisa. Tapi ada yang bisa, oh yang terbiasa. Pasti kalau ini agak lurus. Coba ya. Suruh mimpi besar. Ini tiba-tiba saya ingat. Suruh mimpi besar. Lalu pakai contoh mimpinya Yusuf. Aneh kamu. Mimpinya Yusuf tidak pernah suka mimpi itu. Mimpinya diberi oleh Tuhan. Ini orang suruh mimpi besar, contohnya mimpi Yusuf. Seperti Yusuf. Bermimpilah seperti Yusuf. Loh kamu aneh. Coba buktikan kepada saya kalau Yusuf waktu tidur Tuhan aku ingin mimpi supaya aku disembah oleh saudara. Kan enggak ada. Dia tidur dan bermimpi. Kalau kamu suruh mimpi besar, mana contoh peristiwanya? Mana? Saya tahu apalagi kalau perjanjian baru. Coba buka dengan saya Roma 12. Ini pasti orang-orang yang terbiasa suka dengan mimpi besar pasti langsung bereaksi. Coba lihat dulu. Saya bukan bicara
tanpa dasar. Ayo kita lihat Roma 12 ayat 3. Ayo kita baca sama-sama. 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Hati-hati saudara. Berdasarkan kasih karunia ya. Kasih karunia Allah itu tak terbatas. Tuh, kasih karunia Allah luar biasa. Siapa yang bisa membatasinya? Tuh. Nah sekali lagi Paulus bicara dimulai dengan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Setiap orang berarti semua. Bukan ini cuma orang tertentu, enggak bisa. Ini setiap orang di antara kamu. Titik 2. Apa? 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Mimpi besar. Jangan muluk-muluk. Kecuali kalau memang Tuhan letakkan itu di hatimu. Ya, tapi jangan terpengaruh. Oh, ternyata Yusuf kan bisa jadi orang kedua di Firaun di Mesir. Kenapa mesti jadi orang kedua di Mesir? Baru saudara merasa kalau saudara diangkat Tuhan. Loh kan aneh. Kita menjadi anak raja saja. Anaknya, loh itu kan luar biasa. Kau bukan anak presiden, enggak apa-apa. Kita anak raja di atas segala raja. Toh, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apalagi ya, ini satu saat bumi akan berakhir. Toh, mana ada masa pemerintahan yang tidak berakhir. Siapapun orang itu. Lihat ya. Jangan kamu memikirkan hal lebih tinggi daripada yang kamu. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Ini sampai kalimatnya ini. Dia tidak tahu mau pakai kata apa. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri. Jangan seperti pungguk merindukan bulan. Oh jadi kan bukankah surga itu lebih, makanya saudara. Ini kan berarti kan maksudnya ini hal-hal, ini rencana kita, keinginan kita. Belajar, percaya dan akhirnya menyerah kepada rencana Tuhan, pikirannya. Ini kan, but to think soberly. According as God has dealt to every man. The measure of, ini sama sebenarnya dengan tadi. Ya coba bahasa Indonesianya. Ya, sesuai dengan ukuran iman kita. Itu sebabnya mengapa seharusnya kita semakin semakin banyak kau menekuni firman Allah. Karena ini akan membangkitkan iman, menimbulkan iman. Tapi saudara mesti tahu, iman yang ditimbulkan oleh firman Allah tetap ada ujian. Jangan orang kan beriman. Jadi orang beriman so nyanda ada pokoknya orang beriman. Ya, justru beriman kong dia bilang nyanda usah ada ujian. Ini aneh. Yang namanya ujian, iman, toh, semakin tinggi kau beriman, semakin dalam kau beriman, semakin tinggi ujiannya. Toh, punya anak untuk Abraham dan Sarah, ya, betul-betul di luar nalar. Betul-betul ini illogical. Toh?
Ini tidak masuk akal. Masa sih sudah 100 tahun kamu punya anak. Ya. Sudahlah Abraham. Sarah loh 90 tahun. Mana mungkin. Tapi ternyata kan terjadi. Itu saja kan sudah ajaib, sudah mustahil. Ya. Kemudian Tuhan minta itu Kejadian pasal berapa? 22. Ya. Iman Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal. Selama dia dah tunggu, so tua semua mati, baru dapat ini anak. Sekarang ambil anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Tuhan tahu, bukan karena dianya tidak terlalu sayang. Yakni Ishak. Pergi ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau tuh orang langsung pasti ini setan. Ini mungkin Tuhan. So tak lalu leh, habis dia kasih, habis itu dia minta ulang. Gimana lagi? Coba. Bingung saudara. Orang Kristen siapa yang tidak kenal Abraham? Siapa? Saudara bisa tidak kenal Epafras, Epaphroditus, siapa lagi? Saudara tidak kenal. Saudara bisa tidak kenal itu. Yefta, saudara tidak kenal. Kecuali Yefta Turang. Saudara bisa tidak kenal. Ya. Tapi kalau bilang Abraham, tidak ada orang Kristen tidak tahu Abraham. Tahu semua orang Kristen. Nah sekarang bayangkan ini ya. Ini iman yang luar biasa ini akhirnya menghasilkan buah. Dapat Ishak, sekarang tidak berhenti di situ. Tuhan bilang ambil anakmu, persembahkan dia jadi korban bakaran. Lalu coba lihat sikap Abraham. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Bentar dek. Tadi ayat 1 ya tadi. Yang kita baca tadi ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Itu pasal 21 yang terakhir, ayat terakhir apa? Dia sudah tinggal sebagai orang asing. Bayangkan saudara, ini Abraham ini sebenarnya perjalanannya kan luar biasa. Ya, waktu dia kenal Tuhan, disebut sebagai orang yang mengenal Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan. Keluar tinggalkan kampung halaman, tinggalkan harta benda, tinggalkan warisan. Kan kalau warisan yang lain bisa dibawa, tapi kalau warisan tanah siapa yang mau bawa? Tidak ada. Lalu ini Abraham ya. Jalanlah ke tempat yang nanti aku bilang. Tuhan tidak bilang. Mari jalan, ayo sini. Kemana Tuhan? Nanti kita bilang. Tuh. Berhenti di sini. Jalan lagi. Terus nanti kalau kita bilang berhenti ya berhenti ya. Coba saudara. Begitu tuh orang beriman. Coba saudara ukur. Kalau beriman itu seperti itu, sudahkah kau beriman? Oh mau mimpi besar. Kadang-kadang Tuhan tolong. Ini perjanjian lama. Bapak segala orang beriman saja begini nih perjalanannya. Kalau orang lah umpa jalan belum jelas. Jadi
Nggak usah beriman kamu. So itu waktu saudara disuruh bersekutu dengan firman, rajinkan dirimu. Jangan cuma baca, direnungkan dan terus bertekad untuk melakukannya, untuk menghidupinya dalam hidupmu. Ya, sehingga sungguh-sungguh firman yang engkau dengar, yang engkau baca, yang engkau renungkan, itu selalu menambahkan iman di hidupmu. Ya, dan sekali lagi, tiap kali pertambahan iman, ingat ya, ini saya lihat ini semua mengerti ini kalau kita bilang. Toh? Nah, kalau naik tingkat, nah orang dia bilang next level. Pasti ada ujian. Orang kan begitu tuh waktu mau naik kelas. Dan ada orang naik kelasnya tidak pakai ujian. Ya, pasti ada ulangan, ada PR. Nah, ulangan naik kelas ada, ujian semester ada, tuh supaya tahu ini anak so boleh naik kelas atau tinggal kelas. Tuh, ya, semakin sering kau mengikuti misalnya ulangan-ulangan harian, coba lihat ada guru-guru tertentu yang begitu rajinnya saudara. Jadi dia kasih PR banyak begitu kan. Supaya murid-muridnya terus ada PR, terus ada PR. Ya, ada ulangan harian. Itu waktu ulangan semester jadi lebih mudah. Itu orang yang rajin bikin PR. Yang ndak ganu waktu ada ulangan-ulangan harian. Biasanya dia waktu ulangan semester dia akan mengikuti lebih mudah. Dibanding dengan orang yang nanti dia semua datang 1 minggu sebelum semester. Pastinya tidak naik kelas. Nah ini perjalanan kita sebagai orang beriman. Ada saja ujian. Toh Tuhan panggil Pak Abraham kan. Ujian pertama tinggalkan semua, bajalang kemana? Nanti kita bilang. So bajalang lama nanti kita bilang belum sampai-sampai. Ya. Dan bukan cuma sampai situ. Kemudian kelaparan. Di mana dia tinggal sementara berkemah di negeri itu lapar. Akhirnya Abraham mesti cari tempat yang lain. Mau pergi di mana ini? Jalan keluarnya. Lain kali Tuhan baca cerita bersuara, lain kali dia yang tidak bilang apa-apa. Coba. Ini kalau saudara tidak membangun hubungan dengan Tuhan, saudara mungkin akan kecewa belakangnya. Toh, saudara akan marah kepada Tuhan, mungkin bahkan tinggalkan Tuhan. Berapa banyak orang seperti itu toh, karena merasa ternyata Tuhan bajalang dengan Tuhan kutek seperti ini. Itu ini perjalanan yang tidak jelas. Nah, Abraham diuji imannya. Coba mana dari Kejadian 22? Tuh. Ayat berapa tadi? Ayat 3 ya. Keesokan harinya langsung. Abraham itu langsung baking. Saudara, semua penundaan, saudara sudah tahu ini padahal Tuhan suka begini ya. Tapi waktu kau tunda, DP hasil yang paling kentara, yang paling kita sangat tahu ya, hasil buruk. Waktu menunda, waktu berlambat-lambatan, saudara tergoda untuk melanggar firman Tuhan. Akhirnya jadi tiang garam rupa
istri Lot. Ini Abraham terhadap perintah Tuhan apa? Dia bangun langsung backing. Ini apalagi ini kan paling berat. Terlihat, ini apalagi paling berat. Ya. Waktu Tuhan permintaan kepada saudara paling berat. Semakin saudara tunda, semakin yang tidak jadi. Justru mana mungkin saudara akan berpikir yang lain. Ya, saudara suka kasih kesempatan setan kerja soalnya. Ya. Langsung pagi-pagi dia bangun. Kalau kok mau bilang Abraham bangun pagi-pagi ya, naik anak di Gunung Moria, nanti kita mau kasih ciri doi. Kalau begitu saudara mungkin so bangun dari malam. So pigi. Tuhan dah suruh pagi-pagi, saudara dari Malang sudah jalan. Mau dapat doi soalnya. Mar kalau suruh ini lebih mahal dari semua harta Abraham. Seandainya Tuhan minta semua Abraham kan tak suka kasih Ishak toh. Sekarang semua nabe barang semua persembahkan bakar jo. Jadi korban bakar terasa Abraham jauh lebih mudah baking itu dibanding bakar angkope anak. Apalagi itu kan memang Tuhan bilang itu janji. Ya, dan sekali lagi saudara, ketaatan Abraham waktu itu sebenarnya ini sangat membuktikan sebesar apa iman Abraham kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, sekalipun tadi kita dengar. Ya, kita lihat dari perjalanan Abraham ada saja saudara perasaan-perasaan yang muncul karena situasi yang terlihat dengan mata. Toh sampai so tua Ishak yang Tuhan janjinya tidak pernah ada. So ada tuh Ismail, mar Tuhan bilang bukan dia. Hanya karena sama-sama anak, ya, mar karena Tuhan yang tidak suruh lewat itu. Ya, akhirnya malah ini jadi anak persoalan. Toh, sampai sekarang dipersoalkan terus. Tetap saja orang persoalkan. Aduh, saudara. Toh. Kan semuanya dia siapkan. Toh. Bangun pagi-pagi, pasang pelana keledai, panggil 2 orang bujangnya, panggil Ishak, belah kayu untuk korban. Coba sebenarnya begitu sibuknya dia untuk melakukan korban ini. Baru berangkat, bukan di rumah. Bayangkan perjalanannya 3 hari ya. Coba mana? Tuh kan. Sampai hari ketiga. Bukan cuma 3 kilo. Dorang bajalang 3 hari. Nggak mungkin perjalanan 3 hari kong. Nggak usah bawa apa-apa. Pasti kan dorang bawa makanan itu di jalan. Ada aja yang mesti disiapkan. Setelah hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. So hari ketiga masih jauh leh. Ya ampun. Kata Abraham kepada 2 bujangnya. Ngoni 2 tinggal jo di sini. Saudara, ya. Tingkali tuh orang ya waktu mau melakukan ketaatan kita kepada iman kita yang sungguh. Saudara akan temukan lain-kalinya tidak ada orang yang bisa mengikutimu. Tidak ada. Cuma saudara yang Tuhan minta. Yang tidak ada orang yang bisa batamang angkopi sendiri. Terlalu berat. Kalau saudara libatkan yang lain, saudara akan kesulitan. Kenapa? Karena bisa saja orang itu justru akan membuat saudara berpikir bahwa kages tuh salah. Kan ini. So betul itu nggak tahu itu Tuhan dah bilang. Akan coba. Masa leh habis dia kasih, habis itu masa leh dia minta. Masa itu Tuhan? Akan coba. Coba kalau waktu itu kita lagi kasih biar orang-orang membuat
iman saya runtuh, saudara. Nah mungkin ada rupa sekarang. Tinggallah kamu di sini dengan keledai. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham tidak mau cerita ya secara mendetail kepada bujang-bujangnya. Cukup ngoni bawa akang tadi toh, cukup sampai sini, masih jauh perjalanan. Tapi Abraham dia tidak harapkan dibantu. Kenapa? Bukan dia tidak mau dibantu, tapi dia tidak mau dihalangi, apalagi dibatalkan ibadahnya kepada Tuhan. Tidak semua orang bisa mendukung apa yang dia tahu dia mau persembahkan kepada Tuhan. Aduh. Yang kan. Kandati ini Abraham. Dia mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Coba kandati. Harusnya tadi dong DP orang. Bawa ke Ngana sampai di gunung sana. Dia tidak mau. Masalahnya dia sama sekali tidak mau. Ketaatannya kepada Tuhan itu batal. Yang kan saudara. Pantas kalau Abraham kemudian menjadi bapa segala orang yang beriman. Saudara, aduh. Oh Tuhan ampuni kami. Kan, kasih pikul pada anak kandati. Sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bagus, orang baca ini kasih kelar. Lalu berkatalah Ishak. Nah ini. Bapak. Oh Tuhan. Saudara coba ini dia ya. Saudara bayangkan juga kira-kira ini Abraham berpikiran. Ini sama dengan sedang tuh. So terpengaruh dengan situasi. Ya enggak mungkin kan enggak. Enggak mungkin pas-pas. Langsung mau dibakar tapi anak. Atau gimana saudara. Aduh terasa doh. Aduh dia mau menangis nanti Ishak semua curiga. No. Bapak. Ya anakku. Oh Tuhan. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu. Kong mana dang tu domba? Untuk korban bakaran. Oh my God. Oh, saya masih ingat saudara, saya pernah lihat ada film tentang Abraham dan Ishak. Ya, sampai di adegan ini, waktu itu Ishak tanya, Papa, semua so ada. Kong mana itu domba? Kong Abraham bilang, kamu anakku. Lalu saudara adegan itu kasih tunjuk. Ishak langsung berlutut. Maksudnya iyo dang papa. Ya, sekalipun saudara ada orang-orang, ada saja orang yang berpikir Ishak langsung mengamu. Ya, Senin tahu leh. Ya. Ini kan masalahnya ndak ada catatan tidak ada catatan jelas untuk itu, ya. Kira-kira Ishak seperti apa? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Oh ini masih di jalan. Terus sampai mereka ke tempat yang dikatakan. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu. Kong dia ikat tuh Ishak. Kira-kira saudara, bagaimana reken itu? Mungkin dia mengikat ya, sambil air mata berlinang. Tuh, langsung dapat ingat. Itu cerita tuh kari. Ya, itu mereka yang apa? Yang percaya di Cina ya waktu itu. Ya. Lalu ini apa?
Ini para penganiaya ini kemudian apa? Mencipratkan air panas dari gelas yang dia baru ambil, dicipratkan ke muka ibu itu. Ibu Kristen. Hah? Lucia. Namanya Lucia. Oh Rusia. Oh ya sorry. Bukan Cina, Rusia. Ya. Waktu dicipratkan itu air panas ke pipi. Ya. Lalu ibu itu langsung bilang, Pak itu air panas sekali. Oh iya. Ya, saya cuma minta satu. Kalau kamu menyangkal Tuhanmu, ya, air ini saya tidak akan siram ke mukamu. Dan ibu itu cuma berdiam. Ya, dia tidak mau menyangkal. Dan dia yang tidak ciprat kedua kali, langsung dia siram. Langsung disiram, ini disiram di muka saudara. Ini air panas. Bukan dasi dingin dulu, dia langsung siram. Ya, waktu dia siram dan dia tanya lagi, mau menyangkal atau enggak? Enggak. Ya. Oh, dorang langsung ambil DP anak. Umur 6 tahun. Tuh, taruh di muka patu ibu itu. Kong dorang pegang tuh air rupa tadi. Bu, mau menyangkal atau enggak? Orang mau sirang ini nganapi anak dengan ini dia. Coba kira-kira saudara seperti apa coba? Hah? Ternyata yang orang bahas ini seperti ini Abraham. Saudara tahu enggak? Ini Abraham kalau saudara nanti baca selanjutnya. Kemudian Ishak ini tidak jadi dikorbankan. Tuhan sesiapkan domba. Tapi ibu itu beda. Ya, waktu mereka tanya, siap enggak kamu menyangkali anakmu? Menyangkali Tuhanmu. Kalau tidak, air ini kami akan siram ke muka anakmu. Bayangkan saudara. Nah ibu itu tadi kita sudah tahu. Dia perasa rupa apa. Saudara tahu ibu itu bilang apa? Nak, kamu tidak mengerti sekarang. Tapi nanti ada saatnya. Kamu akan mengerti mengapa ibu lebih memilih Tuhan daripada kamu. Dan dorang langsung prak. Langsung pergi DP anak. Tuh di muka. Yang kan air mandi di kon taruh di muka. Jadi DP mama sobat Arya, itu anak kecil itu dia. Wah saya juga tidak bisa tahan Tuhan. Kira-kira bayangkan. Tuhan izinkan keadaan itu. Saudara tahu itu iman? Itu tuh iman. Iman percaya Tuhan itu ada. Ini yang paling dasar saja. Kalau orang ini mau baking, bagaimana saudara mau alami seperti yang masalahnya bukan cuma tokoh Alkitab yang mengalaminya. Nah ibu di Rusia itu yang tidak ada di Alkitab. Masalahnya, makanya saudara, daripada saudara Bauni yang nyedak war-war, nonton itu apa? Kisah-kisah tentang martir. Orang yang mati syahid karena taat dan karena kasihnya kepada Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan. Sehingga kau tahu seperti apa imanmu sekarang. Ya salah-salah orang masih lemah. Tuhan semua datang, engkau lemah terus. Kita mesti tahu toh. Orang semua tahu ini. Ya. Anak manusia akan segera datang kata Yesus. Tapi kalau dia datang, akankah dia jumpai iman di bumi? Dia tanya, berapa banyak anak pedoi? Berapa orang yang sarjana anakmu? Enggak, dia enggak tanya. So berapa gereja yang engkau berdiri? Bukan. Akankah ia mendapati iman di bumi? Nah, iman yang paling dasar percaya Allah itu ada. Abraham dengan semua pengalamannya ternyata bisa goyang. Bayangkan berbagai pengalaman yang dialami. Ya, setelah sepertinya dia diancam, ya, dia takut jangan sampai dia dorang bunuh pak kita. Sarah, ya, bilang jongana tapi adek. Nah coba, bukankah dia tahu ada Tuhan di situ?
Kenapa itu ayat mesti bilang? Orang yang berpaling kepada Allah, ya, orang yang datang kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, seharusnya dia mesti selalu percaya Allah itu ada. Maka tidak ada alasan bagimu untuk kita nggak dapat backing, nggak ada. Tuhan kan ada di situ. Tuhan yang memberi perintah, dia ada di situ. Jangan bilang kau nggak bisa backing. Tuhan memilih Musa, memanggil Musa, ya. Tapi waktu Musa hendak diutus dan Musa berdalih-dalih, catatan Alkitab jelas. Kemudian Tuhan bermaksud membunuh Musa. Itu Tuhan. Itu terhadap Musa. Jelas panggilan Tuhan untuk Musa. Ya, Alkitab tulis, ya, Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Karena suruh ini nih mau, suruh itu nih mau. Kalau kau tahu hidup ini Tuhan yang atur, kau apa dang? Semua tuh orang tahu ini firman Tuhan yang bilang. Kecuali kalau saya baca, nih tahu udah di mana DP ayat. Yang ada kok DP ayat sekarang-karang. Ini semua ada DP ayat. Lalu saudara membantah. Ada bantah pas apa? Kau tidak membantah saya loh. Yang kau sedang bantah itu Tuhan yang memiliki firman-Nya. Sekali lagi saudara, ini perjanjian lama. Yang ternyata sampai di perjanjian baru, Ibrani 11 ayat 6 itu perjanjian baru. Itu ibu di Rusia. Itu bahkan lewat waktu penulisan Alkitab. Kau harus buktikan bahwa kau punya iman. Bayangkan saudara, masa kini ya. Ada pendeta-pendeta yang bilang orang soalnya tidak mau dianiaya. Tapi banyak juga yang bilang, jangan salah. Kita mungkin akan masuk dalam masa aniaya itu. Mungkin aniaya 3,5 tahunnya enggak. Tapi di muka itu ada aniaya-aniaya kecil yang mungkin kau tidak pernah menyangka itu bisa terjadi. Dan justru kalau saudara tidak membiarkan imanmu bertumbuh sejak sekarang, saudara dalam bahaya. Bahaya apa? Bahaya menyangkal. Bahaya meninggalkan Tuhan. Bahaya meninggalkan iman. Mengapa? Karena kau abaikan firman Tuhan. Cuma firman Tuhan yang dapat menghasilkan iman. Dan ujian terhadap imanmu jangan bantah. Jangan menghindar. Iman yang lemah tidak pernah akan membuat kau menang. Semua selalu Tuhan, padahal saudara ini contoh pahlawan iman. Oh Tuhan. Harusnya kan waktu baca Ibrani pasal 11. Itu kan cerita tentang pahlawan iman semua. Coba baca orang penama-nama di situ. Baca ceritanya seperti apa. Supaya kau tahu begitu tuh pahlawan iman. Ya. Dan dibuktikan ya. Gereja mula-mula gereja berdiri. Loh, banyak sekali tokoh yang akhirnya berkorban untuk gereja ini bertumbuh. Toh bayangkan ini Alkitab, saya sudah bilang ke saudara. Ya, bayangkan ini Alkitab. Alkitab selama ada. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti. Itu William Tyndale. Umur berapa? 42 atau berapa? Itu. Umur 42 saudara. William Tyndale yang menerjemahkan Alkitab ya dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Bahasa dari Latin ke bahasa Inggris. Bayangkan, dia dikejar saudara. Pertama dia menghindar terus sambil dia menerjemahkan, ya. Setelah selesai penerjemahannya dong apa dia? Dibakar. Ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Cerita Alkitab yang waktu dibakar
mereka terhindar dari kebakaran. William Tyndale, dong bakar, dia benar-benar terbakar. Ya, bahkan saudara bagaimana? Menurut sejarah gereja, kemudian DP Abu itu dilempar di laut, pokoknya disebarkan. Jadi maksudnya tidak ada orang yang napa DP Abu untuk dihormati, tidak ada. Coba ya, kong torang ini kalau mau urus orang mati, kurang lawang-lawang urus apa? Kong sana, bayangkan dia dibakar, kong dibuang, disebarkan DP Abu. Kong Tuhan kotek so bingung. Mesti kumpul tuh William Tyndale petubuh kalau nanti bangkit. Coba saudara jangan aneh-aneh. Ada orang bahkan dia sampai tidak bisa ikuti kebenaran karena takut. Nanti kalau mati siapa yang mau urus tapi mayat. Bayangkan nih orang Kristen macam begini. Sampai takut, muni masuk sana masuk sini situ. Nanti kalau ngana mati, kau siapa mau urus ngana mayat. Bodoh kamu kasihan. Ya, so itu ada tuh penulis lagu rohani. Dia bilang nanti kalau kita mati, bakar jopa kita, kong sapu kita abu, kong buang di tampar rumpuh. Isi di plastik kong buang juga tadi sampah. Kenapa? Karena dia yakin kalau Tuhan datang, mau angkop abu ada buang di mana? Ada baking apa? Tuhan bukan so bingung. Kok nggak mau kumpul bagaimana? Soalnya ndak ada DP kubur. Kasih yang saudara. Sadiki jo tuh tokoh-tokoh sejarah gereja yang ndak pernah ditemukan cara matinya seperti apa. Orang sudah tahu so mati pokoknya. Dia pokoknya so dianiaya. No, bayangkan tuh yang dimasak kemudian dimakan. No, LDP abu soalnya ndak ada, saudara tahu ndak? Dong so makang. Kong Tuhan yang ndak bela tuh. Rohnya sudah pergi kepada Tuhan. Yang ndak usah kita makang tuh rohani. Saudara nih tahu itu yang sifatnya kekal. Jangan pernah takut saudara kehilangan tubuh ini. Ada waktunya waktu semua bangkit Tuhan kumpul semua dari seluruh penjuru mata angin. Angin so bawa DP abu ya kasih yang. Kalau sungguh kau mati sebagai orang benar, enggak usah takut. Sedang orang fasik, orang yang menolak Tuhan bangkit untuk dihukum. Kan Alkitab jelas, mereka bangkit untuk dihukum. Kalau orang yang dengar-dengar Tuhan saja bangkit, masa yang taat kepada Tuhan kau ketakutan? Biarkan imanmu bertumbuh. Mana Petrus bilang ujian kepada iman, sedangkan emas murni diuji dengan api, apalagi imanmu lebih mahal, lebih bernilai dari emas murni. Lalu saudara nyanda harga ini iman ini DP harga bukan 1 miliar kasiang. Seorang ibadah kenapa orang udah janji mau kasih 1 miliar. Ya kasihan. Tuh, jam so itunya usah tatawa akang Pak Yudas. Angkole Yudas 1. Coba. Untuk uang, orang rela apa saja sekarang. Kendati biar Tuhan marah, dia tahu ini bikin sakit hati Tuhan. Maka dia tidak peduli. Ayat 6. Ayat 5 kok deh. Coba sudah lihat. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi lihat saudara. Kekuatan Allah memelihara kita, lihat. Karena apa? Karena iman. Waktu saudara tidak punya iman. Kalau Tuhan yang tidak pelihara, angkop salah.
Karena yang mengalami pemeliharaan Allah, mengalami kekuatan Allah adalah imanmu. Orang yang beriman. Kalau kau tidak mau membiarkan iman itu bertumbuh terus di dalam hatimu. Jangan, enggak usah. Siapa Tuhan kasih? Ini kekuatan Allah itu akan memelihara orang yang beriman. Orang ini mau beriman. Ini mau diuji. Kau berharap kekuatan Allah terjadi padamu. Ini dari mana ini berpikir begini? Tuh, lihat ya. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Lihat, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kong? Vietnam. Untuk itu bergembiralah. Orang aneh bergembira karena Tuhan yang tidak suruh orang bersedih. Aduh kasihan. Nggak tahu ini mau bilang bagaimana Pak Saudara ini. Ya, orang selalu salah mengartikan saudara gembira. Ini bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Masih baca tonya Anda. Masa kalimat semudah ini orang kok nyak mau mengerti? Apalagi saudara di sini. Ini ayat-ayat ini dibaca selalu. Bergembira karena apa? Tuhan yang tidak janji yang lain. Tuh, bergembira karena kau dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Itu tuh alasan bergembira. Sekalipun dipelihara dengan kekuatan Allah karena iman, itu harus berduka cita karena dia tahu yang namanya pencobaan biar orang mau tatawa menangis. Kenapa? Karena maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kasihan. Tuh, orang rela. Tuh, pergi ditambang, kasih tinggal keluarga, kasih tinggal semua. Tuh, bukan cuma 1-2 yang mati ditambang dan orangnya ndak pernah kapok. Ini mau masuk gereja. Ditambang orang mati kok gimana sih? Kalau mati karena ada masuk gereja, kok apa kok angko mau sedih? Dibayangkan nih, dorang ada ibadah kong sakit kong mati. Aduh sayang, kenapa dorang ada ibadah kong orang dola kong dong bunuh? Bagaimana habis pikir, toh kepada saudara sudah dibuktikan ya, apa? Petrus dan Yohanes pulang dengan bersuka cita karena dianggap layak untuk menderita karena nama Yesus. Bayangkan. Lihat, tunggu. Ya, yang semua saya pindah. Emas yang fana diuji kemuliaannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Coba, puji-pujian yang mana yang kau suka? Orang selalu cuma bahas bagaimana orang dihormati, dimuliakan di bumi ini sana. Memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Kapan? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, so itu kalau nyandak menuai di sini, menuai di sorga. Apa yang salah dengan itu? Ya, saya belum lama diingatkan lagi karena kita klik dan khotbah yang sudah lama sebenarnya saya dengar, tapi kemudian saya klik lagi dan saya, oh kasih yang Tuhan, diingatkan kembali. Dia bilang, orang yang ini mau apa kata menabur kau menuai di bumi, dia bilang, how dam ya apa thou art
Kan saudara tahu tuh, how great thou art, how great thou art, ajaib Tuhan. Dia ganti. Tuh, yang ni mau doi, kata, alangkah bodohnya kamu, alangkah bodohnya kamu. Itu pendeta. Kong iman ko ti. Kaya ba mo gade di Pegadaian? Lalu kau tidak menganggap kalau ini ada nilainya. Untuk ini Abraham berkorban. Untuk ini Paulus berkorban, Petrus semuanya, Yohanes, ya, semua para rasul dan kemudian ya orang-orang yang mati setelah itu. Karena kebenaran. Coba ya, di negara-negara tertentu ya yang Kristen disebut 0% di sana. Jangan barani ya. Di sana orang-orang di sana jadi Kristen sekarang, besok ngana mesti berani ketemu Yesus. Dom bunuh kalau dapat tahu besok. Dan apa sih tidak ada orang jadi Kristen? Jadi orang yang baru bertumbuh satu hari langsung siap mati untuk kebenaran yang orang baru tahu. Tuh orang sota tua-tua, tuh mengalami pertolongan dan kemuliaan oleh karena pemeliharaan perhatian Tuhan, dan orang yang tidak hargai itu Tuhan dah baking pada orang. Kan orang untuk teori-teori tertentu, ini ilmuwan. Ada teori-teori tertentu yang membuat mereka terbunuh karenanya. Dan orang tidak peduli. Yang penting orang dapat cetuskan teori baru. Itu ilmuwan, saudara. Apakah dengan itu orang akan ke surga? Orang masa kini justru malah baking teori-teori baru dengan tentang Alkitab, tentang iman, tentang keselamatan. Kandati orang masuk neraka gara-gara itu. Kenapa? Karena menyesatkan orang. Bayangkan ayat-ayat yang kita baca, sejelas ini sebenarnya. Saya tidak usah jelaskan, seharusnya saudara sudah mengerti. Sejelas ini kok masih boleh kasih taputar? Bilang Akang pergi ajar semua bangsa. Tuh. Baptis mereka. Habis itu baptisan nyandak mempengaruhi keselamatan. Ingat ada baca apa? Baru sebut itu amanat agung. Bayangkan di gereja masa kini. Setelah pendetanya berkuliah semua, bukan jadi lebih pandai. Mana lebih pandai ngeles? Kalau for kita sekarang ternyata semua sama. Kasihan. Tuhan, ya, saya sering saudara kalau mendengar Tuhan, kita berlutut Tuhan. Siapakah aku yang Engkau pilih? Ternyata saudara bisa terus memiliki pengenalan, pengetahuan, hikmat Allah yang murni. Itu tidak mudah ya. Itu kasih karunia. Tidak usah sungguh-sungguh. Tidak usah hidup kudus. Pasti masuk surga. Ya. Menurut Bapak gereja ini, menurut Bapak gereja sana. Kenapa bukan menurut Alkitab? Alkitab bilang apa? Sana ujian tentang apa? Ujian terhadap imanmu saja. Coba dibandingkan dengan emas yang mesti diuji kemurniannya dengan api. Kok apa? Cuma karena air panas saudara so bingung. Paulus, kasihan ya.
habis menyampaikan kebenaran, mengusir setan, kemudian dia dipukul, disesah habis-habisan, dilempar ke dalam penjara paling tengah. Mana dang Tuhan? Ya nanti Tuhan mau selamatkan saya kepala penjara, dia mesti masuk penjara dulu. Iya orang lain masuk penjaranya nggak usah pakai dapat pukul dang. Tuhan lindungi begitu tuh orang pemaksud. Kok itu Paulus dang apa? Dia yang ada kasih karunia menurut saudara. Yohanes Rasul sangat dikasihi Yesus loh. Sedang Yohanes sangat sadar dia sangat dikasihi. Semua murid ya di antara 12 kecuali Yudas ya semua mati syahid kecuali Yohanes. Yohanes mati tua. Tapi jangan salah ya. Sejarah gereja maupun Alkitab kita menulis. Toh, baca lagi Wahyu dan saudara kan lihat di sana. Aku saudara dan sekutumu dalam penderitaan. Kok? Dia sangat dikasihi Yesus. Kok? Sejarah gereja bilang, ada yang bilang dia buta karena dia digoreng. Betul dia belum mati, tapi dia digoreng. Ya, so buta, nyak cukup kerja paksa di Pulau Patmos. Justru di sana dia melihat dan mendapatkan wahyu. Dipercayakan menulis kitab paling akhir di Alkitab kita. Betul dia nyana mati. Tapi pengalamannya menjadi kekasih Tuhan. Aduh, saya kadang-kadang hati Tuhan. Kira-kira Tuhan ukuran kan bagaimana tuh iman? Itu orang bukan bicara cari mati ini. Ya. Tapi kalau sampai saya mengajarkan beda dari ini kan berarti saya sedang menyesatkan saudara. Tapi kira gampang. Coba, aku Yohanes saudara sekutumu dalam kesusahan. Kalau saudara ini mau susah berarti kau bukan saudara dan sekutu Yohanes. Yesus mengalami salib, perjalanan salib, semua ada orang. Kong saudara dan sekutunya siapa? Sekutunya setan. Tuh kan? Kalau Tuhan memang tidak membawa kita ke sana lain lagi. Ya. Tapi jangan sampai akhirnya saudara cuma berharap ini khotbah dari sini cuma menghibur-hibur saudara. Nggak mungkin orang dianiaya karena taat. Nggak mungkin kau menderita karena ibadah. Salah khotbah itu. Itu tidak ada di Alkitab. Kan ya. Saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan. Oh ini nih berita. Apa kata? Kingdom principle. Itu karena bilang ke kerajaan langsung orang mahkota, pakai jubah, apalagi. Karena Yesus pakai mahkota duri. Aduh. Pakai mahkota. Jadi putri segala putri. Berapa mahkota. Aduh, dia doa puasa semua pendeta ada berdoa. Jadi dia kata udah menang. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yang kan Sadiki Joto tuh ada hamba Tuhan yang saudara pasti kenal ya. Muhammad KC. Dia aniaya luar biasa. Setelah Pak Saifuddin Ibrahim, kemudian dia. Itu dia masih di penjara ya, Muhammad KC. Kan wow, nanti saudara periksa di YouTube ya.
Mbak, saudara ya. Saya dengar kesaksian Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Coba saudara, ini yang begini-begini ini, orang ini yang mana sebenarnya yang saudara suka? Apa itu dia menyiapkan diri untuk apapun rencana Tuhan. Oh Tuhan, aku milikmu. Jadilah kehendakmu, rencanamu dalam hidupku. Jangankan mau suruh yang lain. Yang mau suruh ibadah sungguh-sungguh so di dalam gereja, nah susah sekali sungguh-sungguh. Bagaimana kalau engkau mesti mengalami ujian iman? Sementara orang-orang beriman, semakin bertumbuh imanmu, semakin kau akan diuji. Tuh. Bisa, Bapak Saudara. Tuh. Jangan suka tuh yang aneh-aneh. Tuh, itu tuh aneh-aneh. Tuh, Tuhan bilang apa, tuh orang bikin apa. Siapa mau dapat hidup kudus begitu? Siapa bisa? Tuhan yang suruh. Lalu siapa kau yang bisa menyadarkan ya, menurunkan apa yang Tuhan bilang? Begini DP ukuran, engkau bikin begini. Yang ada orang mau dapat baking ini dia. Kamu siapa? Yesus yang bilang, Alkitab yang tulis, para rasul yang tulis. Kok siapa kita ini? Yang nyanda ada orang mau dapat baking. Yang ada orang-orang baking bilang Pak Tuhan. Dia firman masalahnya. Yang ada orang-orang baking. So itu berdoa. Sehingga kekuatan Allah berlaku padamu. Kekuatan Allah itulah yang menyebabkan Paulus kuat. Tuh, ibu dari di Rusia itu kuat. Tuh, kandati DP anak umur 6 tahun biar Jona. Sekarang ngana biar mama mau bilang aku nyana mau mengerti. Kong dorang dapat kekuatan dari mana? Tuh, makanya waktu ujian iman datang, jangan masa ujian iman harusnya dengan iman aku kalahkan, patahkan salib. Ini cerita dari mana ini? Itu sampai ajaran. Oh, orang lebih dari pemenang. Baca ulangnya yang terakhir, Roma 8. Ini semua salah mengerti. Tuh, oh lebih dari pemenang. Ya jadi lebih dari pemenang. Oh sakit tidak bisa mengalahkanku. Iyo, maksudnya tidak bisa mengalahkanmu. Maksudnya kau jangan kalah dengan penyakitmu. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang lebih dari pemenang, jangan dikalahkan oleh penyakitmu. Bukan penyakitmu nih boleh kalau nyanda baik. Bagaimana? Napa ya? Orang kalahkan tuh penyakit. Napa? Kita sekarang so baik. Bukan begitu. Coba ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kong? Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu penyakitmu sebagai seorang yang lebih dari pemenang tidak bisa memisahkanmu dari kasih Kristus. Itu tuh lebih dari pemenang. Bukan Sony boleh mati. Oh karena orang lebih dari pemenang jadi tidak mati-mati. Ini bagaimana ini? Lihat toh. Ini ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut 1 tahun 1 kali. Coba sepanjang hari. Orang kan bukan Paulus. Iya tak tahu memang bukan Paulus. Saudara penama kan lain. Itu tidak ada sih dari Paulus. Tapi kau kan orang beriman.
Oleh karena Tuhan, oleh karena Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini boleh baking apa-apa selain salah-salah. Ya, pokoknya tuh orangnya nak mau menyangkal. Ya, sama seperti siapa? David Wilkerson. Ya, waktu dia hendak dibunuh. Siapa kata? Nicky Cruz. Oh, itu ketua geng mau-mau di Amerika waktu itu. Ya, jadi David Wilkerson datang bersaksi tentang Yesus. Nicky Cruz marah sekali, bayangkan dia sementara tidur saudara. Hampir siang kira-kira jam 3 jam 4 pagi. Lalu ini penginjil ini karena dia merasa Tuhan yang perintahkan dia cari ini Nicky Cruz ya. Tinggal di perumahan kumuh di Amerika waktu itu. Ini sekitar tahun 60-an ya. Ya. Nah ini geng yang waktu itu sangat ditakuti di Amerika. Orang takut sekali kalau baku dapat yang dorang. Karena dorang betul-betul pembunuh berdarah dingin, yang peduli mau bunuh pas apa. Bayangkan, bukan pemerintah tahan pada orang, bayangkan. Orang sampai takut pada orang. Lalu David datang, dia tak bangun dari tidur. Kong itu penginjil itu si David Wilkerson bilang, Niki, saya cuma mau datang bilang Yesus mencintaimu. Ya ampun, berapa lama dia tangka di kerak. Pendeta, tuh kita ada tidur, ngana cuma mau datang bilang kalau Yesus cinta apa kita, ngana tahu kita bunuh pangana sekarang. Tuh, lalu si David saudara, bayangkan dia bawa ini, kita bunuh pangana sekarang. Ya, ngana mesti tahu satu lagi sebelum ngana bunuh. Ya, tiap daging yang kau cincang. Dia bilang kan kita bunuh kong kita cincang pangana. Oke, tiap daging, tiap potongan daging yang kau potong ya semua akan berteriak padamu. Niki, Jesus loves you. Bayangkan saudara. Yang DP aneh, saudara ini kalau Tuhan yang perintah. DP aneh ini Niki nyandak sanggup bunuh pada dia. Lama-lama DP pisau jatuh. Dan dia pun bertobat. So, saudara mau bilang, Sus, masa kita mau pimpin bersaksi banyak? Ya mungkin. Gimana sih? Coba kok saudara, coba pikir begini. Ya enggak mungkin. Kage, coba kalau saudara balik cerita itu. Kau tidak pernah tahu. Mungkin sekali dia kurang ada tunggu-tunggu saudara mau panggil, mau ibadah. Bikin, siapa mau panggil pada dia? Kurang ukur di mana? Ya, coba le. Siapa tuh mau tahu dia kan hilang selak. Tantu orang kenjap ibadahnya panggil pak kita. Kita kurang tunggu-tunggu deh. Siapa mau panggil kita ibadah? Nah, kan udah yang tahu. Apalagi kalau saudara sama yang akan DP nama. Itu bayangkan tuh pendeta segila itu. Segila David Wilkerson. Datang di situ. Saudara waduh. Memang di pendeta satu ini saudara. Ya sampai sekarang ya dia sudah meninggal ya. Jadi ada gereja yang dia bangun yang nonton orang pe ibadah. Ya, itu gereja didirikan oleh David Wilkerson. Coba ya. Enggak ada yang enggak mungkin saudara. Nah, dorang itu orang semua. Bukan malaikat baru turun dari surga. Nah, kalau dorang boleh artinya kau juga boleh. Dorang yang ada alasan. Oh masa siapa mau dapat backing? No itu dong dorang. Kayak dorang orang-orang dari mana? Kalau dorang boleh, jangan bilang nih boleh. Orang yang dasarnya malawang, tidak mau taat. Waktu kau mau melakukannya, nanti saudara lihat kekuatan Allah bekerja di dalammu sehingga saudara kemudian bisa melakukan apa yang kau pikir pertama. Nggak mungkin, kita nggak mungkin dapat backing. Coba saudara ya, jadi sekali lagi. Orang hampir kehabisan waktu. Hampir kehilangan waktu. Tuhan semua datang. Dan saudara tetap tenang dalam keadaan iman di bawah tanah sana. Nyandak pernah berubah. Nyandak pernah bertumbuh. Nyandak pernah mau didewasakan. Mau sampai tempo apa?
Kau tidak pernah tahu semua mati sebentar.